Politikus PKS semula menduga pembebasan Rizik Syihab hanya pengalihan isu kematian Brigadir J. Terkait posisi politik Habib Rizik Syihab, kita serahkan. Beliau punya kedewasaan, kemandirian, dan pandangan yang kita selalu hormati. PKS sebagai partai politik tentu, apalagi kita partai Islam, sangat menghormati ulama dan akan terus berjuang. Tapi kita tetap sadar bahwa nggak ada suara yang nyasar, ribut, nggak ada. Jadi harus kerja keras. Karena itu buat PKS yang penting jagain kader, kuatin struktur, laksanakan pelayanan. Habib Rizik ini sejak 2016 saya sudah pernah ngomong di New Mandala Journal ya Australia, bahwa beliau itu akan menjadi undisputed political leaders di dalam bukan dalam secara formal partai politik, tetapi di dalam konteks politik Indonesia. Nah, jadi gini, kita setahu saya Habib dan kolega itu adalah pihak-pihak yang konsisten, komitmen, dan juga punya integritas terkait hal tersebut. Artinya, insya Allah kalau misalnya ada putusan apapun, itu pertimbangannya matang, dan juga harus mempertimbangkan eksesnya. Pandangan saya tidak layak nanya ke Habib Rizik dukung siapa, karena beliau sampai sekarang posisinya sebagai katakan tokoh masyarakat. Beliau akan lihat kita nih yang di medan politik kayak gimana. Kalau ada yang menarik dan bisa mempesona, mungkin mereka teman 212 kah, Habib Rizik atau yang lain akan memberikan suara mendukung. Tapi kan ini masih cair, belum ada keputusan. Kalau udah ada keputusan, mungkin akan ada keputusan yang lain dari beliau. Saya kira dalam konteks Habib Rizik, kita mesti tahu beliau ini mau diapa-apakan atau mau dibagaimanakan begitu, tetap merupakan seorang tokoh agama yang mempunyai banyak fungsi dan peran. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera memberikan sambutan positif kepada Habib Rizik Syihab yang baru saja mendapat kebebasan bersyarat. Mardhani mengatakan pada awalnya dia kurang percaya dengan pembebasan itu dan dia langsung menghubungi kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar, untuk memastikan. Ketika itu, Mardhani menduga pembebasan itu hanya upaya pengalihan isu kasus kematian Brigadir J yang dimainkan kalangan tertentu. Mardhani mengatakan dia sampai kepikiran pembebasan Rizik Syihab hanya pengalihan isu karena berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jika ada sebuah isu besar, ada upaya untuk meredamnya. Mardhani mencontohkan tahun 2019 saat ramai hashtag 2019 ganti presiden. Kemudian Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan menyampaikan ide bisnis racun kalajengking. Isu ganti presiden kemudian menurun dan tergantikan isu racun kalajengking. Mardhani Alisera mengatakan mendapat keuntungan politik setelah menampilkan foto Rizik Syihab dalam spanduk pada waktu musim kampanye tahun 2019. Mardhani mengatakan pada pemilu 2019, dia mendapatkan banyak suara pemilih mengalahkan suara yang dihimpun lawan politik. Tapi Mardhani mengakui bahwa dia tidak menguji dua variabel itu melalui survei. Mengenai apakah PKS akan menggandeng Rizik Syihab pada pemilu 2024 nanti, Mardhani mengatakan belum ada pembicaraan yang sifatnya yang struktural. Mardhani merupakan salah satu politikus yang menyambut kebebasan Rizik Syihab setelah menjalani kurungan penjara. Pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengatakan kliennya belum menentukan sikap politik jelang pemilu 2024. Aziz Yanuar juga mengatakan simpatisan masih setia dengan kliennya. Menurutnya, bakal ada yang hilir mudik sawan atau menemui Habib Rizik di kediamannya di Petamburan, Tanah Abang, Jakus. Mereka dengan tiba-tiba mengenakan sorban, peci, hijab, bahkan gamis. Kedatangannya itu tak lain tidak bukan untuk mendapat dukungan Pilpres 2024, hingga Dr. Tifa pun mengusulkan agar Habib Rizik membuat partai sendiri saja. Sebagaimana diketahui, mantan Panglima Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab telah menghirup udara bebas dari rutan Bareskrim Mabes Polri Rabu 20 Juli 2022. Pernyataan resmi terkait bebasnya Habib Rizik itu juga telah disampaikan Kemenkumham. Disebutkan bahwa Habib Rizik Syihab bebas bersyarat dengan kasus pidana karantina, kesehatan, dan UU penyiaran publik. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mengungkapkan peran Habib Rizik Syihab yang bisa mendulang suara pada saat tahun politik, terutama saat pemilu. Dia merasakan hal itu sendiri saat memasang foto baliho dirinya bersama Habib Rizik. Mardhani menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk kembalinya Habib Rizik, siapa untung, siapa rugi jelang 2024.
Dalam kesempatan itu, Mardani mengungkap jika dukungan Habib Rizik ke PKS ada karena Habib Rizik dan PKS satu frekuensi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut keluarganya Habib Rizik dari lapas tentu menguntungkan Mardani termasuk PKS itu sendiri. Adi sendiri menyebut sosok Mardani lah yang senang menyambut kebebasan Habib Rizik karena menguntungkan dirinya. Ketika itu, Mardani menduga pembebasan itu hanya upaya pengalihan isu kasus kematian Brigadir J yang dimainkan kalangan tertentu. Mardani mengatakan, dia sampai kepikiran pembebasan Rizik Syihab hanya pengalihan isu karena berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jika ada sebuah isu besar, ada upaya untuk meredamnya. Mardani mencontohkan tahun 2019 saat ramai hashtag 2019 ganti presiden. Kemudian Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan menyampaikan ide bisnis racun kalajengking. Isu ganti presiden kemudian menurun dan tergantikan isu racun kalajengking. Mardani Alisera mengatakan mendapat keuntungan politik setelah menampilkan foto Rizik Syihab dalam spanduk pada waktu musim kampanye tahun 2019. Mardani mengatakan pada pemilu 2019, dia mendapatkan banyak suara pemilih mengalahkan suara yang dihimpun lawan politik. Tapi Mardani mengakui bahwa dia tidak menguji dua variabel itu melalui survei. Mengenai apakah PKS akan menggandeng Rizik Syihab pada pemilu 2024 nanti, Mardani mengatakan belum ada pembicaraan yang sifatnya yang struktural. Mardani merupakan salah satu politikus yang menyambut kebebasan Rizik Syihab setelah menjalani kurungan penjara. Pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengatakan kliennya belum menentukan sikap politik jelang pemilu 2024. Aziz Yanuar juga mengatakan simpatisan masih setia dengan kliennya. Menurutnya, bakal ada yang hilir mudik sawan atau menemui Habib Rizik di kediamannya di Petamburan, Tanah Abang, Jakus. Mereka dengan tiba-tiba mengenakan sorban, peci, hijab bahkan gamis. Kedatangannya itu tak lain tidak bukan untuk mendapat dukungan Pilpres 2024, hingga Dr. Tifa pun mengusulkan agar Habib Rizik membuat partai sendiri saja. Sebagaimana diketahui, mantan Panglima Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab telah menghirup udara bebas dari Rutan Bareskrim Mabes Polri Rabu, 20 Juli 2022. Pernyataan resmi terkait bebasnya Habib Rizik itu juga telah disampaikan Kemenkumham. Disebutkan bahwa Habib Rizik Syihab bebas bersyarat dengan kasus pidana karantina, kesehatan dan UU penyiaran publik. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera mengungkapkan peran Habib Rizik Syihab yang bisa mendulang suara pada saat tahun politik, terutama saat pemilu. Dia merasakan hal itu sendiri saat memasang foto baliho dirinya bersama Habib Rizik. Mardani menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertajuk kembalinya Habib Rizik, siapa untung, siapa rugi jelang 2024. Dalam kesempatan itu, Mardani mengungkap jika dukungan Habib Rizik ke PKS ada karena Habib Rizik dan PKS satu frekuensi.